teman-teman, saya Yonita dari kelas pemodelan simulasi sistem 5C yang diampu oleh Ibu Desi Nurnaningsih, Skom, Mkom. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang pemodelan dan simulasi sistem kejadian diskrit. Pertama, apa sih pengertian dari pemodelan dan simulasi sistem kejadian diskrit? Sistem kejadian diskrit adalah sistem yang perubahan keadaannya dari suatu saat ke saat lain diskontinu. Pada sistem ini, terjadinya perubahan keadaan disebabkan oleh kejadian pada suatu saat. Biasanya kejadian terjadi dengan selang-selang waktu yang acak. Suatu kejadian dapat merubah nilai dari atribut, mengubah entitas, atau memulai mengakhiri suatu aktivitas. Simulasi sistem diskrit adalah simulasi suatu sistem dengan mengikuti perubahan keadaan yang terjadi dari satu aktivitas ke aktivitas yang lain. Pencatatannya dilakukan sesuai dengan setiap kejadian. Waktu pada simulasi sistem diskrit dicatat oleh clock, di mana waktu simulasi adalah nilai yang dicatat oleh clock tersebut. Satuan waktu biasanya ditentukan oleh kejadian, bisa diperbesar atau diperkecil. Ada dua cara untuk mengatur waktu simulasi, yaitu pertama, pada selang waktu tertentu. A. Peninjauan adanya suatu event tertentu pada interval waktu tertentu. B. Jika waktu kejadian acak, maka ada interval-interval waktu yang tidak mengandung event. C. Ada pula kejadian lebih dari satu event terjadi di suatu selang waktu. D. Pemilihan interval waktu sangat berperan penting. Kedua, pada saat kejadian peninjauan hanya dilakukan saat ada event. Setiap kejadian akan teramati sangat efektif dipakai bila waktu antar kejadian sangat acak. Berikut adalah contoh-contoh implementasi pada pemodelan dan simulasi sistem kejadian diskrit. 1. Simulasi sistem ARMA. Singkatnya, ARMA atau Autoregressive Moving Average adalah suatu filter digital dengan dua komponen masukan dan penjumlahan keluaran yang lalu untuk menghasilkan keluaran yang sekarang. Untuk lebih lengkapnya, ARMA adalah salah satu model yang sangat populer dan sering digunakan dalam pemodelan data runtun waktu. Model ARMA adalah campuran model autoregresif yang mengasumsikan data sekarang dipengaruhi oleh data sebelumnya dan moving average yang mengasumsikan data sekarang dipengaruhi oleh nilai residual data sebelumnya. Sedangkan runtun waktu adalah susunan observasi yang dicatat berurut berdasarkan waktu. Model ARMA diperkenalkan oleh George Edward Pelham Box dan Gwilym Marion Jenkins pada tahun 1976. 2. Simulasi sistem ekonomi makro. Model ekonomi makro biasanya menggunakan tolak ukur agregat, misalnya pendapatan nasional, tingkat pengangguran, tingkat harga, belanja konsumen, dan lain-lain untuk menggambarkan interaksi antar unit-unit ekonomi, seperti konsumen, tenaga kerja, bisnis, pemerintah, dan lain-lain. Berbeda dengan model ekonomi mikro, suatu keluarga yang hanya memusatkan perhatian pada unit ekonomi individu seperti tipe bisnis tertentu, belanja konsumen dari suatu tingkat pendapatan tertentu, dan lain-lain. Berikut adalah contoh hubungan antar 5 variabel ekonomi makro. Pendapatan dalam kurung income nasional pada tahun ke-K adalah I dalam kurung K. Belanja pemerintah pada tahun ke-K adalah G dalam kurung K. Investasi bisnis swasta dalam kurung private pada tahun ke-K adalah P dalam kurung K. Belanja konsumen dalam kurung consumer pada tahun ke-K adalah C dalam kurung K. Pajak dalam kurung taxes adalah T dalam kurung K. Ahli ekonomi menyarankan 3 pernyataan berikut. Belanja konsumen berbanding lurus dengan pendapatan habis pakai. Investasi swasta berbanding lurus dengan belanja konsumen 1 tahun sebelumnya. Pendapatan nasional adalah jumlah dari belanja konsumen, investasi, dan belanja pemerintah. Yang kemudian dari pernyataan di atas dibuatlah model matematika sebagai berikut. IK sama dengan CK ditambah PK ditambah GK CK sama dengan alfa dikali dalam kurung IK-1 diambil TK-1 PK sama dengan beta dikali dalam kurung CK dikurang CK-1 dari persamaan sebelumnya dapat diubah ke persamaan state variable sebagai berikut. X1K sama dengan CK, X2K sama dengan PK, di mana X1K adalah belanja konsumen pada tahun ke-K dan X2K adalah investasi bisnis swasta pada tahun ke-K, dan definisikan juga variabel
kendali sebagai berikut. U1K sama dengan TK, U2K sama dengan GK, di mana U1K adalah pajak pada tahun KK dan U2K adalah belanja pemerintah pada tahun KK. Kemudian dari persamaan-persamaan tersebut diperolehlah persamaan seperti yang ditampilkan di slide, kemudian ditulis dalam bentuk matriks. 3. Simulasi sistem antrian bank 1 kasir. Pada dasarnya antrian satu kasir cukup sederhana, pelanggan datang, mengantri, kemudian dilayani, lalu pergi. Lonceng jam simulasi adalah variabel yang memegang nilai waktu saat ini dalam model. Di sini waktu simulasi dengan waktu nyata yang diperlukan untuk menjalankan model pada komputer tidak saling berhubungan. Berikut merupakan gambar yang memperlihatkan perjalanan waktu simulasi dengan kenaikan tetap. Di sini kejadian berlangsung pada suatu kenaikan waktu tetap, di mana bila kejadian berlangsung dalam selang kenaikan waktu maka harus dipindahkan ke batas kenaikan waktu berikutnya. Ini sederhana dalam implementasi namun merupakan realisasi yang tidak teliti tentang terjadinya kejadian yang sebenarnya. Pada perjalanan waktu kejadian berikutnya, jam simulasi diawali dengan nilai 0, tentukan waktu berlangsungnya kejadian yang akan datang dalam bentuk daftar kejadian, lanjutkan simulasi sampai aturan penghentian terpenuhi, harus dinyatakan secara eksplisit clock melompat dari satu kejadian ke kejadian berikutnya, dan tidak ada waktu antara kejadian berurutan, periode inactivity diabaikan, TI adalah waktu kedatangan pelanggan ke I, AI adalah waktu kedatangan antara pelanggan ke I-1 dengan ke I, SI adalah waktu melayani pelanggan ke I, DI adalah waktu tunggu antrian pelanggan ke I, CI sama dengan DI ditambah TI, ditambah SI. Selanjutnya, untuk menulis program next event, hal-hal berikut ini perlu diperhatikan. A. Tentukan kejadian dan pahami apa yang terjadi ketika kejadian tersebut berlangsung. B. Bangkitkan kejadian-kejadian dan buatlah daftar urutan waktu kejadian berdasar daftar urutan kejadian. Buatlah jadwal kejadian-kejadian. C. Jejak dan catatlah informasi yang diminati selama simulasi berlangsung. D. Akhirnya, bangkitkan laporan bila simulasi berakhir. Komponen program simulasi antrian adalah sebagai berikut. 1. Lonceng jam simulasi, yaitu nilai waktu simulasi saat ini. 2. Keadaan sistem adalah variabel yang menjelaskan keadaan. 3. Daftar kejadian, yaitu daftar waktu kejadian-kejadian yang akan datang untuk tiap jenis kejadian. 4. Pencacah statistik berguna untuk mengumpulkan tolak ukur unjuk kerja. 5. Rutin pengawalan adalah modul yang memulai simulasi pada waktu 06. Rutin pewaktuan adalah modul untuk menentukan waktu tipe kejadian berikutnya, menaikkan lonceng jam. 7. Rutin kejadian berfungsi untuk menyelesaikan logis tertentu untuk tiap tipe kejadian. 8. Rutin pustaka adalah rutin utilitas untuk membangkitkan variabel acak, dan lain-lain. 9. Pembangkit laporan. 10. Program utama, menggabungkan rutin-rutin bersama, mengeksekusinya dalam urutan yang benar. Berikut ini adalah diagram simulasi sistem antrian satu kasir, diawali dengan mulai, lalu rutin pengawalan, berlanjut ke rutin utama, kemudian rutin kejadian. Jika simulasi dilanjutkan maka program akan looping kembali ke rutin utama, jika tidak maka akan ke pembangkit laporan kemudian selesai. 4. Simulasi sistem antrian bank banyak kasir. Pada simulasi sistem antrian bank banyak kasir, waktu antar kedatangan nasabah dianggap terdistribusi secara eksponensial dengan rata-rata kedatangan 1 menit. Dalam simulasi sistem antrian bank banyak kasir dimungkinkan ada proses pindah posisi antrian, jockeying. Aturan jockeying adalah sebagai berikut. Anggap kasir ke I tetap selesai melayani, misalnya I sama dengan 3 seperti pada gambar di slide sebelumnya. Kemudian kasir I menjadi nganggur, atau antriannya berkurang. Mungkin saja nasabah paling belakang dari antrian lain, misalnya J, pindah ke kasir yang lain atau kasir dengan antrian terpendek I. Untuk setiap kasir atau setiap antrian ke K, hitung NK yaitu jumlah nasabah yang sedang dalam antrian dan dalam layanan kasir tepat setelah kasir I menyelesaikan layanan. Aturan jockeying di atas dapat ditulis secara prosedural sebagai berikut. 1. Jika NJ lebih dari NI plus 1, di mana antrian J tidak sama dengan I, maka proses joki akan terjadi. 2.
Jika Nj lebih dari Ni plus 1 di mana antrian J tidak sama dengan I, pilih antrian terpendek J, yaitu min, Ji. 3. Nj lebih dari Ni plus 1 di mana ada dua antrian terpendek yang sama kiri sama dengan kanan. Dengan J tidak sama dengan I, maka pilih antrian sebelah kiri, nilai J lebih kecil. Terdapat 3 flowchart pada sistem antrian banyak kasir yaitu, flowchart kedatangan nasabah, flowchart kepergian nasabah, dan flowchart jockeying. Pertama, flowchart kedatangan nasabah. Dimulai dengan nasabah datang, lalu jika kasir menganggur sistem akan menetapkan suatu tunggu nol untuk nasabah ini, membuat kasir sibuk dan menjadwalkan kepergian nasabah lalu selesai. Namun jika kasir tidak menganggur, sistem akan menentukan nomor antrian terpendek dari paling kiri, lalu menempatkan nasabah ke nomor akhir antrian terpendek. Kedua, flowchart kepergian nasabah. Saat salah satu nasabah selesai lalu pergi, jika antriannya menjadi kosong maka sistem akan membuat kasir menganggur lalu memanggil rutin joki. Namun, jika antrian tidak kosong maka sistem akan menghapus nasabah pertama dari antrian, menghitung tunggu nasabah, menjadwalkan kepergian nasabah, memanggil rutin joki, dan selesai. Ketiga, flowchart joki. Jika ada nasabah yang membutuhkan joki, maka sistem akan secara otomatis menghapusnya dari ekor antriannya saat ini. Namun, jika tidak ada nasabah yang membutuhkan joki, maka sistem tidak akan melakukan penghapusan. Jika kasir yang baru saja selesai melayani masih sibuk, maka sistem akan menempatkan nasabah joki pada ekor antrian kasir yang baru selesai melayani. Jika kasir tidak sibuk, sistem akan menghitung tunggu nasabah joki, membuat kasir sibuk, dan menjadwalkan kepergian nasabah joki. 5. Simulasi sistem antrian time sharing CPU. Spesifikasi persoalan dalam time sharing pada CPU komputer adalah sebagai berikut. 1. User melalui terminal menyerahkan pekerjaan tertentu. 2. Waktu kedatangan pekerjaan dianggap terdistribusi secara eksponensial minus 25 detik. 3. Waktu layanan oleh CPU juga dianggap terdistribusi secara eksponensial minus 0,8 detik. 4. Aturan pengolahan pekerjaan secara round robin. 5. Waktu tukar R sama dengan 0,15 detik, yaitu waktu yang hilang ketika suatu pekerjaan masuk ke CPU sebelum mulai pengolahan. Spesifikasi persoalan simulasi sistem time sharing CPU pada komputer adalah sebagai berikut. A. Waktu tanggapan pekerjaan sama dengan waktu pekerjaan kembali ke terminal dikurang waktu ia meninggalkan terminal. B. Pada awal simulasi, mula-mula komputer kosong dan nganggur, semua N pekerjaan menunggu pada terminal usernya masing-masing. C. Penghentian. Simulasi berhenti setelah waktu tanggapan ke 1000. D. Waktu keluaran simulasi, antara lain, waktu tanggapan rata-rata, waktu tunggu rata-rata, pekerjaan yang antri pada CPU, dan kegunaan CPU. Kejadian dalam simulasi time sharing CPU, antara lain, 1. Kedatangan pekerjaan ke komputer. 2. Pekerjaan meninggalkan CPU karena sudah selesai dikerjakan atau pekerjaan dilempar keluar. 3. Akhir simulasi. 6. Simulasi sistem antrian JOB Shop. Job shop secara umum adalah terdapat M buah mesin dan N buah jobs yang harus diproses. Tiap job terdapat L buah operasi yang harus diproses dalam jadwal tertentu. Job boleh tidak memerlukan semua dari mesin dan boleh menggunakan beberapa mesin lebih dari satu kali. Operasi hanya boleh diproses pada satu mesin. Permasalahan utama dalam JSP adalah untuk menentukan jadwal untuk tiap job dan tiap mesin. Jadwal tersebut mengatur job mana yang harus diselesaikan oleh satu mesin atau lebih. Total waktu proses dipengaruhi oleh waktu setup, waktu dimulainya pemrosesan tiap job. Job tidak dapat diinterupsi ketika job tersebut telah mulai diproses. Misalkan dalam suatu ruangan ada 5 meja kerja yang masing-masing berisi sekelompok mesin, ruang kerja ini merupakan model jaringan antrian multi-user. Ada 3 jenis pekerjaan. Waktu antar kedatangan di mana semua jenis pekerjaan dikombinasikan adalah dianggap terdistribusi secara eksponensial. Dengan rata-rata pukul 0.25 jam. Jenis pekerjaan ditentukan tepat setelah kedatangan. 1. Jenis pekerjaan 1 memiliki probabilitas kedatangan 0,3. 2.
Jenis pekerjaan 2 memiliki probabilitas kedatangan 0,5. 3. Jenis pekerjaan 3 memiliki probabilitas 0. 2. Rute WORKSTATION untuk setiap jenis pekerjaan adalah 1. Rute jenis pekerjaan 1 yaitu 3, 1, 2, 5. 2. Rute pekerjaan 2 yaitu 4, 1, 3. 3. Rute pekerjaan 3 yaitu 2, 5, 1, 4, 3. Dugaan yang perlu dihitung dalam model simulasi ruang kerja adalah sebagai berikut. 1. Waktu tunggu total rata-rata dalam antrian untuk tiap jenis pekerjaan dihitung terpisah. 2. Hitung waktu tunggu total rata-rata keseluruhan dalam antrian untuk setiap jenis pekerjaan, yang mana diperberat dengan probabilitas pekerjaannya. 3. Untuk setiap kelompok mesin dihitung secara terpisah sebagai berikut. A. Hitung waktu tunggu rata-rata dalam antrian mesin, di mana semua jenis pekerjaan terkumpul bersama. B. Hitung jumlah pekerjaan dalam antrian, di mana semua jenis pekerjaan terkumpul bersama. C. Hitung daya guna kelompok mesin, yaitu jumlah mesin yang sedang sibuk dibagi dengan jumlah mesin dalam kelompok. Kejadian dalam simulasi JOB Shop antara lain. A. Kedatangan pekerjaan ke sistem. Kepergian pekerjaan dari meja kerja tertentu. B. Akhir simulasi setelah waktu 365x8 jam. C. Daftar dan atribut dalam simulasi antara lain. Daftar antrian, dengan atribut, waktu kedatangan pekerjaan ke meja kerja, jenis pekerjaan, dan nomor tugas. Daftar kejadian, dengan atribut, waktu kejadian, jenis pekerjaan, dan nomor tugas. Nomor tugas dari suatu pekerjaan adalah seberapa jauh dia dalam rute, diukur dalam satuan meja kerja. 7. Sistem antrian telepon. Sistem antrian telepon memiliki 8 pesawat yang dihubungkan ke suatu panel SAKLAR dengan 8 saluran. Panel SAKLAR memiliki sejumlah sambungan yang dapat dipakai untuk menghubungkan 2 saluran, dengan syarat pada satu saat hanya satu panggilan yang dapat ditunjuk ke satu pesawat. Diasumsikan pula bahwa sistemnya adalah sistem hilang, yaitu bila suatu panggilan tak dapat disambung maka panggilan tersebut akan langsung hilang. Suatu panggilan tak dapat disambung mungkin karena sedang sibuk atau saluran sedang penuh. Tujuan simulasi adalah memproses sejumlah panggilan dan menentukan berapa bagian yang sukses, sibuk atau diblok untuk sejumlah saluran dan sambungan tertentu. Jika tabel bernilai 0, berarti saluran yang dimaksud sedang kosong. Jika tabel bernilai 1, berarti saluran sedang tidak kosong atau sedang berbicara. Simulasi dilakukan dengan mengeksekusi siklus langkah-langkah untuk menstimulasikan setiap kejadian, yaitu mencari kejadian yang akan terjadi yang paling potensial, memilih aktivitas yang dapat menyebabkan kejadian, memeriksa apakah kejadian yang potensial dapat berlangsung atau dieksekusi, mengubah catatan-catatan yang mencerminkan pengaruh dari kejadian-kejadian, mengubah beberapa statistik yang dikehendaki sebagai keluaran simulasi. 8. Simulasi sistem antrian bandara jika runway sedang digunakan untuk take off, atau ada pesawat yang sedang mendarat, maka jika ada pesawat yang datang, harus berputar-putar beberapa mil di sekitar bandara tersebut. Jika pesawat yang lain datang, maka pesawat ini berputar-putar juga 1000 kaki di atasnya, dan seterusnya membuat satu antrian yang terdiri dari pesawat-pesawat yang menunggu. Jika runway sudah bebas, maka pesawat pada antrian terbawah diberi sinyal dari menara pengawas ATC supaya mendarat dan pesawat-pesawat di atasnya turun 1000 kaki. Pesawat akan berangkat menggunakan taksi dari terminal ke hold point. Pada hold point, pilot menanyakan ke menara pengawas ATC apakah bisa mulai tinggal landas. Permintaan ini dikabulkan jika tidak ada pesawat di runway atau pada final approach. Pesawat yang berangkat dan datang biasanya boleh memakai runway dengan aturan first come first serve.